Inilah bumi kita 335 juta tahun yang lalu. Saat itu cuma ada satu superbenua, Pangaea. Tuh kan, geraknya makin ngebut. Superbenua ini terbagi menjadi dua benua besar. Australia bergerak ke sebelah sini, sedangkan Amerika Utara dan Selatan menjauh ke sana. Afrika, Asia, dan Eropa mulai terbentuk dan terus berkembang sampai jadilah bumi kita seperti saat ini. Oke, kita lanjut. Daratan di bumi memang terus bergerak, sebagian di antaranya akan bertabrakan atau justru saling terpisah. Tapi prosesnya akan berlangsung sampai 100 juta tahun. Daripada nunggu sampai jamuran, mending kita percepat aja yuk. 100 tahun dari sekarang, manusia terus melepaskan karbon dioksida ke atmosfer dan suhu bumi makin ngebul. Permukaan laut global mulai naik sekitar 1,2 meter. Lalu, di mana Bahama? Sudah hilang. 200 tahun dari sekarang, total populasi bumi mencapai 19 miliar orang. Iklim terus memanas dan kita semakin berdesakan. Inovasi di bidang teknologi medis bisa membuat kita hidup sampai usia 180 tahun. Kok bisa sih? Karena cadangan bahan bakar fosil minyak dan gas sudah lama habis. Benua juga terus bergeser sejauh lebih dari 5 meter. Probe ruang angkasa Voyager 1 sebentar lagi akan memasuki awan asteroid di tepi tata surya. Inilah objek buatan manusia yang bisa terbang paling jauh di alam semesta. 1000 tahun dari sekarang, karena mengonsumsi makanan yang lebih berkualitas, rata-rata manusia bisa setinggi 2 meter. Dengan perkembangan teknologi, masalah polusi dan kekurangan bahan bakar bisa teratasi. Kita lebih sering bersantui ria karena pekerjaan kita diambil alih oleh robot. Permukaan laut terus naik setinggi 3 meter. Pulau Seychelles, Maladewa, Galapagos, dan sejumlah pulau lain sudah tenggelam. Sedangkan Denmark, Belanda, Inggris Timur, Thailand, dan Vietnam baru tenggelam sebagian. Di era ini, manusia bermigrasi secara besar-besaran. Kita percepat 5.000 tahun lagi aja ya. Saat ini tahun 8113 dan manusia sudah siap membuka Crypt of Civilization. Ruang tertutup kedap udara ini dibangun di Georgia, Amerika Serikat. Konstruksi ini dibuat pada tahun 1940 dan di dalamnya berisi sekitar 800 buku dengan mikrofilm, rekaman suara tokoh terkenal, dan di situ juga ada sejumlah teknologi jadul seperti pemanggang roti, radio, dan mesin tik. Sejumlah orang hebat telah membuat Crypt of Civilization untuk berjaga-jaga jikalau bencana besar akan terjadi di masa depan. Sehingga kita nggak perlu membangun peradaban dari nol lagi, kita akan kembali menggunakan mesin tik. 15.000 tahun dari sekarang, kemiringan sumbu bumi sudah bergeser dan Sahara berubah jadi hutan tropis. Hujan selama bertahun-tahun telah mengubah gurun gersang ini menjadi hutan lebat. 30.000 tahun dari sekarang, probe ruang angkasa Voyager 1 akhirnya meninggalkan awan asteroid di tepi tata surya. Kalau nggak nabrak objek angkasa, probe ini akan terbang di hamparan ruang angkasa gelap dalam waktu lama. 50.000 tahun dari sekarang, iklim sudah banyak mengalami perubahan, suhu bumi mulai turun, dan kita memasuki zaman es baru. Sinyal radio yang mengirimkan pesan khusus, "Hai para alien," ke ruang angkasa pada tahun 1974 telah sampai ke penerimanya. Pesan ini berisi sistem nomor manusia, data tentang DNA kita, dan info soal tata surya. Kalaupun memang ada makhluk hidup yang menerima sinyal ini, kemungkinan kita sudah mendapat balasannya. 100.000 tahun dari sekarang, salah satu bintang terbesar di galaksi kita, Canis Majoris, meledak dengan kekuatan masif. Ledakan supernova ini bisa teramati dari bumi, bahkan saat siang hari. Malam harinya juga jauh lebih terang karena ada cahaya kuat yang bersinar di malam hari. Lalu, apa kabar dengan bumi kita? Super vulkan mulai meletus, gunung berapi ini memuntahkan banyak lava dan kepulan abu. Awan pekat menyelimuti langit kita sehingga menghalangi sinar matahari. Suhu bumi semakin drop, tapi kebanyakan manusia sudah tinggal di bawah tanah, jadi kemungkinan hal ini nggak begitu ngefek bagi kita. Karena bintang mulai bergerak ke segala penjuru, bentuk rasinya pun kian berubah. Berarti kita perlu nyari nama rasi bintang baru nih. 250.000 tahun dari sekarang,
Wah, ada pulau baru. Pada tahun 2021 silam, pulau ini cuma berupa gunung berapi bawah laut yang ada di Samudra Pasifik. Setelah ribuan tahun memuntahkan lava, akhirnya muncul juga ke permukaan laut. Kita jadi bisa melihat kemegahannya kan? Tapi ukurannya masih belum seberapa. Air terjun Niagara telah lama lenyap, Danau Erie dan Ontario sudah menyatu dan membentuk danau besar. 300.000 tahun dari sekarang, sistem 3 bintang WR104 akan meledak. Perputarannya sangat cepat dan kemungkinan radiasi yang dihasilkan akan sampai ke bumi. Akibatnya bisa sangat membahayakan kehidupan di bumi. Voyager 1 telah sampai di bintang yang paling terang di langit malam, Sirius. Jaraknya 8,6 tahun cahaya dari bumi. 500.000 tahun dari sekarang, para ilmuwan meyakini meteorit besar bisa sewaktu-waktu menabrak bumi. Ukurannya bisa saja sebesar 8 kali lapangan sepak bola dan tabrakan meteorit sejumbo itu bisa menyebabkan ledakan super keras yang bisa terdengar sampai ke seantero dunia. Selanjutnya akan disusul dengan gempa bumi dahsyat dan tsunami setinggi menara gedung kekaisaran sisi terang. Kalau ini cuma ngarang aja sih, tapi siapa tahu kan? 1 juta tahun dari sekarang, bintang pengembara Gliese 710 terus mepet ke tata surya kita. Padahal kita sudah dikelilingi perisai asteroid besar, awan Oort. Tapi bintang pengembara ini mulai mempengaruhi asteroid dengan menangkap, memutar-mutar, lalu melontarkannya ke pusat tata surya. Komet besar mulai sering menghujani bumi, memicu lebih banyak tsunami dan gempa bumi. 10 juta tahun dari sekarang, Laut Merah perlahan meluas sampai ke East African Drift. Afrika sudah terbagi menjadi 2 oleh Teluk Samudra Baru. Molekul DNA manusia sudah benar-benar membusuk, tapi nggak masalah karena kita sudah jadi makhluk digital tanpa perlu memusingkan masalah penuaan. Dan kerennya lagi, setelah menjalani proses evolusi yang sangat panjang, hewan berubah menjadi besar. Dengan antarmuka sederhana, kita bisa berkomunikasi dengan lumba-lumba, simpanse, anjing, dan kucing. Koceng barbar ternyata bukan makhluk pemarah loh, tapi hewan bijak yang suka merenungkan kehidupan. 25 juta tahun dari sekarang, Sesar San Andreas semakin memperlihatkan aktivitasnya, mengakibatkan Teluk California meluap ke Central Valley. Terbentuk juga laut baru di pesisir barat Amerika Utara. 50 juta tahun dari sekarang, Afrika menabrak Eurasia. Laut Mediterania sudah hilang, muncul lagi gunung tertinggi di dunia. Namanya apa ya? Gunung Everest dong. Australia terus bergerak ke utara setelah menabrak Asia Tenggara jutaan tahun sebelumnya. Koloni manusia yang masih berada di Mars harus segera berkemas. Phobos, salah satu satelit Mars, mulai mengitari planetnya dengan orbit yang lebih rendah. Bikin deg-degan deh. Diameternya sekitar 22,5 km. Jadi, mereka harus segera menjauh dari situ. 60 juta tahun dari sekarang, pegunungan Rocky Kanada sudah terkikis sampai jadi dataran rata. 80 juta tahun dari sekarang, Hawaii cuma punya 1 pulau. Pulau lainnya sudah tenggelam, tapi nggak apa-apa, muncul kepulauan Hawaii baru di dekatnya. Sampai juga di era 100 juta tahun dari sekarang. Atlantik menghilang, Amerika hampir bertabrakan dengan Afrika setelah Afrika menyatu dengan Eurasia. Kemudian kita punya superbenua baru, Pangaea Proxima. Gak ada lagi sisa kehidupan manusia yang bisa terlihat maupun terkubur. Akibat pergerakan benua, terowongan, jalan, gedung, dan jembatan jadi hancur lebur. Hewan dan tumbuhan mulai mendominasi bumi. Lalu nasib manusia gimana nih? Kita sudah jadi makhluk digital sekitar 90 juta tahun sebelumnya. Semuanya masih aman terkendali. Ada triliunan pikiran manusia yang hidup di hard drive raksasa di pesawat ruang angkasa yang mengorbit bumi. Suhu super dingin sangat pas untuk membuat hard drive-nya tetap dingin. Kita punya jutaan komunitas, bahasa, dan budaya sama seperti 100 juta tahun silam. Lalu bedanya apa? Kita semua menjadi 1 dan 0 di dunia digital raksasa yang kita buat. Tapi tenang aja, di dunia baru ini masih ada sepak bola kok. Kamu ada di dalam pesawat antariksa kecil yang terbang makin tinggi, lalu keluar dari atmosfer planet kita. Ratusan ribu satelit dengan spanduk iklan bercahaya muncul di depanmu. Salah satunya bertuliskan, "Selamat Tahun Baru 5699. Ini tahun penting bagimu. Umurmu menginjak 5.000 tahun. Kamu menekan tombol di panel sentuh dan mengaktifkan pemblokir iklan.
Sekarang kamu tidak melihat spanduk hologram lagi di luar jendela. Kamu mau melompat keluar angkasa. Terowongan hitam yang disebut lubang cacing muncul di depan pesawat. Kamu terbang masuk dan lubang itu menghilang. Pesawatmu berpindah tempat ke galaksi Andromeda. Kamu baru menemukan sebuah eksoplanet yang mirip bumi di sini. Warnanya juga biru dan punya banyak air. Tapi cuma ada satu benua besar. Planet ini tersembunyi di dalam awan antar bintang tebal, dan kamu berharap tidak ada orang lain yang akan menemukannya dalam waktu dekat. Tapi, segera setelah planet ini masuk ke daftar intergalaksi, kamu pasti akan membeli planet ini. Kamu menyebutnya rumah kedua. Kini, kamu masuk ke atmosfernya, menembus awan, dan mendarat di bukit kecil. Di kaki bukit ini, kamu melihat beberapa rumah kecil yang terbuat dari tanah liat dan batu dan beratapkan jerami. Di dekat rumah-rumah ini, para penduduk setempat bekerja mengenakan pakaian sederhana. Mereka membajak tanah dan sapi makan rumput di dekatnya. Kamu menyalakan mode siluman agar penduduk setempat tidak bisa melihatmu. Mereka bukan orang sungguhan. Kamu membentuk mereka menggunakan teknologi cloning. Kondisi di planet ini sekarang mirip dengan kondisi di bumi pada tahun 699, tahun di mana seluruh kehidupanmu berubah. Kamu ingat sedang berenang di danau malam-malam saat itu, sambil melihat bintang-bintang. Satu bintang bergerak dari tempatnya dan mendekatimu. Benda besar, berat, dan bercahaya jatuh ke dalam air. Kamu kehilangan kesadaran dan bangun di pantai pagi harinya. 1000 tahun kemudian, kamu baru tahu itu adalah meteorit. Sehari setelah bintang itu jatuh, kamu sadar bahwa luka apapun di tubuhmu menghilang seketika. Setelah beberapa dekade, kamu sadar dirimu menua lebih lambat dibanding warga lain di desamu. Selang 50 tahun lagi, kamu kini paham bahwa dirimu tidak menua sama sekali. Kesatria, Viking, abad pertengahan yang gelap, para genius era Renaissance. Kamu melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Kamu menjadi seorang kaisar kerajaan besar, lalu bosan dan memutuskan untuk tinggal di daerah kumuh demi merasakan semua aspek kehidupan. Kamu pikir keajaiban memberimu keabadian, tapi kemudian kamu sadar bahwa kekuatan sihir atau magis apapun pada dasarnya adalah sains. Kamu berkomunikasi dengan para pemikir terhebat di bumi, berteman dengan orang-orang yang sangat cerdas, juga yang jahat, demi memahami sifat manusia. Pada abad ke-15, kamu sudah memperoleh semua pengetahuan dan membaca semua buku yang ada kala itu. Lalu, kamu mulai menjelajahi dunia seorang diri. Kamu menemukan proses fotosintesis tanaman, memahami hukum dasar fisika, melakukan eksperimen kimia yang luar biasa, dan mengetahui bahwa kamu hidup di sebuah planet kecil di alam semesta luas yang tak terbatas. Biologi, kimia, fisika, astronomi, kamu telah mempelajari dan mengeksplorasi semuanya. Hasil penelitian ilmiahmu dalam semua ilmu ini melampaui peradaban manusia sampai 100 tahun ke depan. Saat seluruh dunia mengendarai kuda, kamu sudah membangun mobil dengan mesin uap. Untuk menyembunyikan identitasmu dari orang-orang, kamu terus-menerus mengubah nama dan tempat tinggalmu. Dalam lebih dari 1000 tahun, kamu telah mempelajari semua bahasa di dunia dan bahkan bahasa yang sudah punah. Kamu mengkaji semua tipe kepribadian yang dikenal dalam psikologi. Kecerdasan sosial dan emosionalmu begitu berkembang, hingga kamu bisa melukis potret wajah seseorang setelah 1 menit bicara dengannya. Kamu menatap mata mereka dan memahami apa yang mereka inginkan, ketakutan mereka, atau apa yang membuat mereka malu. Kamu menghabiskan beberapa tahun dalam meditasi berkelanjutan untuk menenangkan pikiran dan memperoleh kebijaksanaan. Kamu menjalani kehidupan seorang pertapa dan menyaksikan peradaban perlahan berkembang. Tapi kemudian abad ke-20 datang dan kehidupan seluruh planet berubah secara dramatis. Revolusi industri, mobil dan kereta, bioskop, radio dan televisi pertama muncul. Dalam 100 tahun belakangan, orang-orang berubah lebih cepat dibanding 15 tahun sebelumnya. Kini, kamu kesulitan mengikuti perkembangan dunia. Penemuan baru muncul setiap hari dan setiap jam. Pengetahuan dan pengalaman tahun-tahun sebelumnya membantumu menjadi salah satu orang paling berpengaruh di bumi. Para pemimpin dunia mendengarkan pendapatmu. Berkat kemampuan komunikasimu yang maju, kamu dapat bernegosiasi dengan siapapun. Kamu menjalani operasi plastik yang mahal dan berkualitas tinggi agar tak ada yang bisa mengenalimu. Kamu terus pindah dan mendapatkan identitas baru setiap 20 tahun.
kamu punya banyak uang, serta emas dan logam berharga lainnya yang telah kamu kumpulkan selama berabad-abad. Kamu membangun rumah dan tempat perlindungan di tempat-tempat paling indah di dunia. Kamu membiayai pengembangan teknologi baru. Pada tahun 1950-an, kamu memprediksi bahwa pada abad berikutnya akan ada jaringan unik yang akan memungkinkanmu menyimpan semua pengetahuan dunia di dalam perangkat kecil. Dengan bantuan jaringan ini, semua orang bisa berkomunikasi satu sama lain dari berbagai titik di bumi. Kamu terkejut bahwa internet muncul jauh lebih awal. Para developer membuat dunia realitas virtual dengan grafis fotorealistis, kecerdasan buatan cukup pintar untuk memerintah suatu negara kecil. Rekayasa genetika memungkinkan kita mengkloning manusia dan memadukan tubuh kita dengan robot. Cyborg pertama pun muncul. Dengan setiap abad yang berlalu, ruang di planet ini kian berkurang. Kamu bosan berinteraksi dengan warga bumi dan mengonsumsi teknologi baru. Jadi kamu menghabiskan lebih banyak waktu di rumahmu di puncak Gunung Everest. Peradaban telah mengambil alih Mars dan bulan. Segera tempat-tempat ini juga takkan muat untuk manusia. Pada milenium keempat, para ilmuwan membuat mesin kuantum untuk melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kamu berada di antara orang-orang pertama yang mencoba teknologi ini dan melompat ke kelompok planet lain yang mengitari bintang, mirip dengan tata surya kita. Pesawatmu rusak dan kamu tidak bisa kembali. Kamu pun harus hidup sendirian di planet baru. Tubuhmu beradaptasi dengan kondisi yang ada. Jadi, kamu tidak perlu cadangan oksigen. Kemudian kamu belajar bernapas tanpa oksigen sama sekali. Sel-sel tubuhmu menerima apa yang dibutuhkannya untuk berfungsi normal dari gas-gas di sekitar. Kulitmu makin kasar karena atmosfer planet yang berdebu. Lalu dengan meningkatnya gravitasi, kamu mengembangkan kekuatan luar biasa. Di bumi, kamu pasti menjadi manusia super dengan tubuh seperti ini. Kamu berhasil mengirim sinyal keluar angkasa dan berharap warga bumi akan mendengarnya. Kamu telah hidup sendirian selama lebih dari 500 tahun tanpa buku, internet, atau komunikasi apapun. Kamu menghabiskan sebagian besar waktu menjelajahi dunia gurun yang tak bernyawa ini. Menggunakan onderdil dan alat dari pesawat, kamu membuat kebun sayuran. Kamu juga punya banyak cadangan air. Selama di sana, kamu rindu akan dunia yang lama dan hidupmu sebelum meteorit jatuh. Ada pesawat antariksa yang menangkap sinyalmu dan datang mencarimu. Kamu kembali ke dunia kampung halamanmu. Perjalanan antar sistem surya kini begitu mudah, seperti perjalanan kereta atau bus. Kamu pun memutuskan untuk mencari planet yang sangat mirip dengan bumi untuk menciptakan kembali kehidupan manusia di sana. Menggunakan kekuatan teleskop modern dan pengetahuanmu tentang astronomi, kamu menemukan apa yang kamu cari di nebula galaksi Andromeda. Kamu tiba di rumah kedua dan menjalani kehidupan manusiawi di sana. Selama ratusan tahun, kamu mengamati warga di sana dan secara mental kembali ke masa lalumu. Kamu melindungi mereka dari ancaman luar, seperti asteroid, tapi tidak ikut campur dalam hidup mereka. Dari waktu ke waktu, kamu terbang ke bumi dan planet lain untuk menjalani bisnis. Kehidupan di rumah kedua menjadi sangat mirip dengan kehidupan di bumi. Ada makin banyak orang dan budaya. Teknologi berkembang. Kamu telah menyelesaikan tujuanmu. Dan kini, kamu ingin menemukan dunia lain. Kamu menghabiskan 5.000 tahun lagi untuk mempelajari alam semesta yang terus berkembang. Wah, akhirnya kamu bisa dapat apartemen berukuran 2x2 meter ini. Teman-temanmu nggak punya tempat tinggal seperti ini. Kebanyakan dari mereka tinggal di dalam modul kapsul yang cuma bisa dipakai rebahan tanpa banyak menggerakkan badan. Bangunan yang mereka sebut sebagai mansion di era ini ternyata sangat mahal. Dan kamu masih nggak habis pikir. Besok, kamu perlu menandatangani kontrak dan membayar uang mukanya. Sebetulnya, kamu bisa punya kesempatan beli apartemen seperti ini cuma karena menang lotre. Jadi kurang lebih begini cara hidup manusia pada tahun 2999. Tapi ada juga sejumlah orang yang menginvestasikan banyak blok apartemen milenium terbaru di planet lain. Tren real estate termutakhir nunjukin kalau manusia akan segera pindah ke planet Rose 128b, planet Mars atau malah Saturnus. Kamu juga sempat mempertimbangkan ide ini, tapi masih ngefans berat dengan bumi dan seisinya. Saat kamu lagi ngopi di pagi hari, hologram iklan pop-up langsung memenuhi ruangan kapsulmu. Wahai penduduk bumi, jangan lewatkan kesempatan untuk mengubah hidupmu. Cek aja blok
apartemen terbaru di Rose 128B, Mars, Europa, dan Saturnus. Investasikan tempat tinggal dan kehidupan barumu di sana. Perjalanan dengan bus akan selalu tersedia setiap hari. Kamu pun langsung memanfaatkan peluang ini. Waktumu masih cukup kok sebelum kamu menandatangani kontrak itu. Jangan sampai kesempatanmu hilang begitu aja ya. Perjalanannya cuma selama sehari loh. Jarak 11 tahun cahaya dari bumi ke planet Rose 128B nggak akan jadi masalah. Kamu tinggal naik bus yang udah disediain tadi. Berarti kamu bisa memanfaatkan momen ini untuk ngebuktiin kalau nggak ada tempat lain yang bisa menyamai bumi. Pilihanmu ini pasti sudah tepat. Sesaat kemudian kamu sampai di terminal bus ruang angkasa. Dalam hitungan 3, 2, 1, busmu mulai melaju. Dan 2 jam kemudian, kamu sudah sampai di planet Rose 128B. Wah, planet ini agak mirip dengan bumi jadul yang sudah kamu lihat dalam presentasi ilmiah di kampus. Permukaannya berbatu-batu dan diselingi area hijau. Mungkin di situ ada hutan dan padang rumput yang udah dibikin oleh para ilmuwan. Planet ini juga punya atmosfer buatan. Agen real estate menilai positif langkah ini karena semua kondisi cuacanya jadi bisa diprediksi. Penghuninya bisa mengendalikan cuaca, tapi minusnya saat cuacanya terus membaik, biaya yang dikucurkan juga makin banyak. Semua penghuni Rose 128B harus terlindung dari sinar ultraviolet, padahal indeksnya mencapai 38% lebih tinggi dari bumi. Jadi, tabir surya biasa nggak akan begitu ngefek. Orang-orang bilang planet ini mirip dengan kembaran bumi, tapi kamu kurang sependapat. Di situ memang ada sejumlah tumbuhan, tapi lingkungannya kelihatan sangat aneh. Ibaratnya seperti kamu berada di dunia game. Di dekat blok apartemen terdapat kebun dan area pertanian kecil yang menghasilkan makanan organik untuk para penduduk lokal. Jadi kamu mulai mendekatinya untuk ngecek langsung. Buah dan sayuran yang tumbuh di situ juga kelihatan sangat aneh. Kamu baru tahu kalau ini ternyata pohon apel, tapi kok nggak ada kuncup bunganya? Yang ada cuma microchip. Buahnya juga berbentuk kotak, apalagi warnanya mirip pelangi. Saat kamu mau melangkah, kakimu tiba-tiba terantuk batu. Inilah salah satu benda asli di planet ini yang nggak perlu didatangkan dari bumi. Hidungmu dihinggapi kupu-kupu tuh. Sebelum kamu berhasil memegangnya, serangga itu sudah hancur dalam piksel kecil. Agen real estate itu segera mendekatimu dan membantumu bangkit. Dia bilang, semua hewan di sini masih berbentuk hologram karena ilmuwan belum bisa memindahkan semuanya dari bumi. Semua unsur di dalamnya saling berkaitan erat, dan seekor kupu-kupu kecil pun bisa menghasilkan perbedaan signifikan. Uang muka yang kamu bayarkan di bumi bisa dipakai untuk beli apartemen 2 lantai di planet ini. Tapi masalahnya, perjalanan ke tempat kerja tiap hari bisa sangat menguras energi. Perhatian semuanya, kita menuju Mars. Ada banyak blok apartemen yang bisa kamu miliki. Oh, itu sih agen real estate yang tadi. Kamu segera naik bus dan beberapa saat kemudian sudah mendarat di permukaan Mars. Pada tahun 2999, planet ini kelihatan sangat indah tapi agak berpasir. Ilmuwan masih belum bisa mengangkut air dalam wujud cair ke planet ini, meskipun atmosfernya normal-normal aja. Suhu di sini semakin hangat karena mereka sedang bikin kondisinya laik huni. Meskipun ada gletser, semua airnya langsung menguap karena panas. Kamu melihat mesin besar melayang-layang di angkasa. Menurut si agen real estate, mesin ini menjadi alat penting yang bisa menahan uap air di udara untuk menghasilkan air dalam kemasan kantong. Dia kemudian memberimu satu kantong. Bentuknya aneh, mirip balon udara. Kamu pun langsung menghirupnya. Dan seumur-umur kamu baru pertama kali mencobanya. Kok bisa ya gas kayak gini bikin hausmu hilang? Tumbuhan utama di Mars terdiri dari berbagai macam kaktus. Kaktus telah beradaptasi dengan iklim di Mars. Para ilmuwan juga berhasil menyilangkan gen tanaman lain dengan gen kaktus. Tumbuhan ini sebetulnya pohon maple Mars dan daunnya sangat khas. Lihat deh. Pir ini berbuah di pohon kaktus. Di situ juga ada mangga, alpukat, dan buah lain. Semua pohon ini bisa tumbuh subur karena mendapat suplai cahaya matahari dan air yang berwujud gas. Kondisi di sini mirip banget kayak di bumi. Kalau di Rose 128B masih perlu dikembangkan. Peternakan kuda pertama di Mars telah didirikan lebih dari 200 tahun lalu. Tapi real estate di sini lebih mahal. Jadi kamu cuma bisa beli apartemen studio yang lumayan bagus. Menarik juga ya. Nah, sudah saatnya kamu beralih ke tempat lain.
Kali ini kamu terbang menuju Europa, salah satu satelit Jupiter. Kamu telah mengunjungi tempat kesukaanmu ini tahun lalu. 1000 tahun lalu, para ilmuwan mengira ada air di bawah kerak esnya. Dan ternyata mereka memang benar. Kerak itu mulai mencair dan membentuk lautan seluas 2 kalinya lautan di bumi. Malahan, selama itu juga tempat ini telah berubah secara signifikan. Semua retakan di permukaannya menghasilkan banyak benua kecil yang diberi nama sesuai dengan negara-negara di Eropa. Tapi sayangnya, waktumu sangat mepet. Jadi, kamu cuma bisa singgah di Italia. Benua ini dikelilingi perairan berwarna biru serta dipenuhi hamparan pohon lemon beraroma segar. Penghuninya bisa bikin pizza dengan tomat segar. Dan meskipun ukurannya sebesar semangka di bumi, satu tomat bisa disulap jadi 2 pizza. Kamu mengamati brosur Europa untuk menggali informasi soal benua lain. Di Norwegia, ada banyak gunung yang sangat mirip dengan Fjord Norwegia. Di Prancis ada ladang lavender super luas. Dan di Yunani, ada banyak lahan pertanian dengan pohon zaitunnya. Kamu langsung menutup brosur itu setelah tahu kalau real estate di sini hampir semahal di bumi. Wajar aja sih, kan ada banyak orang yang mau menempati. Waktumu habis, masih ada satu planet lagi yang perlu kamu singgahi. Sesaat sebelum bus mendarat di tempat tujuan, terdengar pengumuman, "Selamat datang di Saturnus. Mohon kenakan masker renang agar kalian bisa menyelam sambil melihat blok apartemen terakhir." Ilmuwan telah menghabiskan waktu lebih dari 250 tahun untuk membuat permukaan Saturnus menjadi padat, tapi semuanya sia-sia. Akhirnya, mereka bikin pemukiman pertama pada tahun 2980-an saat kamu masih belia. Gaya gravitasi Saturnus sedikit lebih kuat daripada bumi, sehingga para ilmuwan bisa bikin komplek besar di bawah Kuba sebagai tempat tinggal. Di bawah lautan gas Saturnus, terdapat berbagai jenis ubur-ubur, gurita, dan hiu. Penampilan semua hewan ini agak berlainan, karena mereka telah beradaptasi dengan planet lain. Sirip hiu ini kelihatan jauh lebih besar untuk membantunya bertahan di tengah terpaan angin kencang sengebut 1170 km per jam. Tapi yang paling menarik justru tumbuhannya. Menurut keterangan pada brosur, alga Saturnus minimal punya 3000 jenis warna dan kamu bisa mengatur intensitas dan coraknya dengan remote control. 2 jam kemudian, kamu sudah berada di kapsulmu lagi. Dan rupanya kamu masih sulit tidur, padahal besok akan jadi hari pentingmu. Dan kamu masih belum bisa memutuskan. Di mimpimu, kamu bisa ngelihat apartemen studio Mars sambil makan pancake ala Mars dengan topping sirup maple kaktus. Alarmmu berbunyi, "Selamat pagi, kamu berhasil memiliki apartemen sendiri di bumi pada tahun 2999. Cuma segelintir orang yang bisa memilikinya pada tahun 2999 ini." Tanganmu sudah memegang satu set kunci. Lalu di ponselmu muncul notifikasi, "Sewakan apartemenmu di bumi, lalu pindah aja ke Mars. Di sana kamu nggak perlu repot-repot kerja, dan kamu cuma bisa meresponnya dengan senyum." Jadi begini, kamu bahkan belum lahir, tapi orang tuamu sudah tahu akan seperti apa wajahmu. Di tahun 3021, teknologi terkait DNA sangat canggih sampai bisa memprogram manusia lebih dulu. Warna mata, rambut, bentuk wajah dan hidung, bibir, panjang jari, struktur tubuh, itu semudah memilih dari menu, seperti membuat karakter di game RPG. Semua orang terlihat rupawan, tidak ada lagi diet, tidak perlu pergi ke gym, dan tubuh sehat kini milik semua orang. Hanya butuh sedikit modifikasi gen dan cairan khusus yang dipenuhi beberapa juta nanorobot. Rekayasa hayati dan teknologi medis memungkinkan manusia mengubah tubuh dan pikiran mereka kapanpun. Pendengaran lebih baik? Bisa. Sekarang, kamu bisa mendengar lalat menggosokkan tangannya dari seberang ruangan, meski kamu tidak mau. Nanorobot bisa mengubah matamu menjadi teropong yang bisa diperbesar ratusan kali. Dari apartemen lantai 160, kamu bisa membaca informasi nutrisi di kemasan yang terjatuh di jalan. Tapi, ngapain sih? Coba cari kesibukan lain. Mau terjun dari jendela dan tidak terluka? Nanorobot bisa mewujudkan itu. Jutaan robot kecil bisa diutus untuk melindungi tulang dan otot. Kalau kamu mau mengangkat mobil dengan satu tangan. Pahlawan super bukan hal istimewa lagi. Siapapun bisa dapat kekuatan super di tahun 3021. Dan kamu tidak perlu lagi menghabiskan bertahun-tahun untuk mempelajari profesi baru. Kamu tidak perlu kuliah untuk mendapatkan pekerjaan bagus. Unduh saja semua keterampilan dan pengetahuan yang kamu butuhkan. Nanorobot medis bisa masuk ke otak dan memperbaiki suasana hatimu.
Kamu bisa menjadi bahagia, marah, lucu, sedih, hanya dalam sekejap. Otak bukanlah misteri lagi. Begitu juga pikiran bawah sadar. Artinya, tidak ada lagi psikolog atau psikiater. Dan membereskan masalah pribadi, gampang. Kamu punya lensa khusus yang dipasang di matamu dan terhubung ke kecerdasan buatan. Kamu bisa melihat analisis pikiranmu, dan kecerdasan buatan akan menyarankan strategi untuk memperbaikinya. Kurang vitamin C, kamu akan dapat notifikasi. Butuh lebih banyak protein, notifikasi. Butuh, ya begitulah. Keren sekali kan? Menakjubkan ya, nanorobot membuka akses pada ingatanmu. Kamu bisa menontonnya seperti film, masa apapun dalam hidupmu dan kapanpun kamu mau. Kamu bisa melihat momen bahagia dalam detail sempurna, atau menghapus yang tak mau kamu lihat secara permanen. Selain memodifikasi manusia, rekayasa genetik memungkinkan kita untuk memodifikasi hewan juga. Para ilmuwan mengembalikan ikan, burung, dan mamalia yang sudah punah. Kamu bahkan bisa menumbuhkan hewan peliharaan dari awal. Anjing, kucing, gajah kecil, dinosaurus, terserah kamu. Dan kalau kamu tidak suka membersihkan kotorannya, pelihara saja robot yang mirip dan berperilaku seperti hewan sungguhan, tanpa hal-hal yang menyebalkan tadi. Pada tahun 3021, tubuh manusia bisa hidup sampai 200 tahun. Tapi pikiran, selamanya. Kamu bisa mengunggah data otak ke cloud. Cara berpikir, kebiasaan, sikap, karakter, ingatan, seluruh kepribadianmu bisa dijadikan kode dan diunggah. Kamu bisa mengubah pikiranmu menjadi kode sekarang dan mengunduhnya menjadi tubuh baru yang dimodifikasi. Katakanlah, setelah kamu ulang tahun ke 189, tubuh baru ini tak butuh makanan atau air, cuma butuh energi. Di masa depan, tidak ada yang lapar. Manusia bisa jalan-jalan cantik mengelilingi galaksi. Kamu bisa mengunggah kesadaranmu ke komputer dan memindahkannya ke tubuh biomekanis yang sudah dikirim ke planet lain. Jika kamu punya cukup uang, kamu bisa membeli beberapa tubuh dan menyebarkannya dalam beberapa bagian galaksi. Lalu, saat libur, kamu bisa mengirimkan pikiranmu ke planet lain hanya untuk mendapat kedamaian dan ketenangan. Kalau kamu mau membongkar kesadaran dan mengunduhnya lagi dalam beberapa ratus tahun, kamu punya pilihan. Berada dalam mimpi 100 tahun atau menghabiskan waktu berkeliaran di jaringan tak terbatas. Kamu bahkan bisa menyimpan pikiranmu di internet dan melakukan apapun yang kamu mau. Beberapa orang bahkan hidup di dalam web untuk 1 atau 2 tahun. Gaya hidup Matrix? Manusia belajar mengubah lingkungan mereka dengan bantuan utility fog atau kabut utilitas. Bayangkan robot seukuran sel manusia. Robot ini memiliki beberapa anggota tubuh, bisa berubah warna, suhu, dan bisa terhubung dengan robot kecil lain. Kabut utilitas hanyalah triliunan robot-robot kecil ini. Mereka menyatu dan bisa membentuk objek yang kamu mau, atau mereka bisa berubah menjadi hologram, cocok untuk panggilan video. Kabut ini bisa menjadi apapun. Bisa menjadi cangkir, lukisan, mobil, robot lebih besar, tapi bukan makhluk hidup. Tapi hanya karena itu masa depan, bukan berarti semua orang bisa bersenang-senang. Teknologi kabut ini sangat mahal. Kabut ini bisa membuat bangunan. Kamu bisa bangun di rumah indah, pergi kerja, dan rumahmu secara otomatis terlipat dan berubah menjadi koper kecil. Hey, Budi Hendrawan, kamu bisa berkeliling galaksi dengan kopermu itu dan mengubahnya menjadi rumah yang kamu mau. Kamu tiba-tiba mau punya dapur lebih besar, perabot berbeda, kolam di atap, perosotan dari kamar ke dapur? Haha, enggak masalah. Dan di dalam rumah, keadaan jauh berbeda. Kamu tidak perlu bersih-bersih lagi. Debu, lumpur, dan minyak akan diurus oleh nanorobot. Kamu menonton film sedih, menangis, mengelapnya dengan tisu, lalu kamu buang tisu bekas itu. Di tempatnya mendarat, kabut utilitas berubah menjadi tempat sampah kecil dengan roda. Dia meluncur ke dapur, membuang tisu, dan puff, dia pun hilang. Bagaimana dengan camilan setelah menonton film? Selama berabad-abad, drone pizza berterbangan. Pada suatu waktu, hal itu menjadi agak konyol. Jumlahnya terlalu banyak sehingga mulai bertabrakan dan menabrak burung yang lewat. Sekarang,
Kamu tinggal memesan sandwich atau pasta lewat lensa khusus dan makanan dicetak 3D. Saat sumber daya di planet Bumi mulai habis, manusia menghuni bulan dan Mars. Lalu muncul terobosan besar. Mesin termonuklir mampu melakukan transmigran nuklir, bla bla bla. Hey, kita sebut saja alat teleportasi. Manusia mengirim robot AI untuk membangun kota, jalan, jaringan listrik, dan pabrik penyaring air. Lalu, manusia mulai menetap di sana secara permanen. Semua orang yang lahir di Mars atau bulan berbeda dari makhluk bumi. Mars, misalnya, mendapat lebih sedikit cahaya matahari daripada bumi. Lalu, makhluk Mars memiliki pupil lebih lebar. Artinya, jika kembali ke bumi, mereka mungkin akan memiliki penglihatan malam. Tapi, orang Mars dan orang di bulan memiliki tulang lebih lemah. Untungnya, ada nanorobot yang membantu mereka. Tapi penemuan baru ini memiliki risiko dan bahaya baru. Mengunggah kesadaran bisa menjadi masalah. Kamu berisiko menghadapi virus virtual yang bisa menahanmu di kurungan virtual. Banyak penyerang menggunakan program yang bisa menghapus pikiran, seperti file biasa di desktop. Terkadang, nanorobot masih bisa cacat, dan bukannya meningkatkan tubuh, tapi malah, tidak bagus. Pindah ke planet lain sangat berisiko. Kita terkadang harus menelantarkan kota-kota di Mars karena tiba-tiba ada badai debu yang berlangsung 300 tahun. Dan maaf, tapi pergi ke luar angkasa selalu berbahaya. Bahkan di tahun 3021, ada banyak kekuatan di alam semesta yang belum dipahami para ilmuwan. Misalnya, kamu membeli tubuh robot yang dimodifikasi dan mengirimnya ke kota Mars baru yang indah. Kamu di bumi dan mengunggah kesadaranmu ke komputer, lalu mengirimnya ke tubuh baru. Cuacanya sempurna, matahari terbenamnya luar biasa. Tiba-tiba, asteroid besar menabrak rumahmu. Hal seperti ini terjadi di tahun 3021. Hidupmu sekarang tampak eksotis bagi orang di masa depan. Bernapas dan hidup dengan tubuh alami, menyantap makanan alami, mandi menggunakan air sungguhan, belajar informasi baru dengan membaca, hal-hal itu membuat mereka takut. Pada suatu waktu, manusia mempelajari perjalanan waktu, tapi langsung melarang teknologi baru itu. Manusia hidup dalam utopia. Selain asteroid yang sesekali merusak tubuh robot yang kamu beli dengan menabung setahun penuh. Dan perubahan di masa lalu bisa membuat itu berakhir. Daripada pergi ke masa lalu atau masa depan, manusia menciptakan simulasi virtual dari periode waktu favorit mereka. Simulasi paling populer, kembali ke masa lalu dan hidup sebagai orang biasa di tahun 2021. Komputer kuantum hebat menganalisis genmu, menghitung seperti apa wajahmu, dan menciptakan ulang dirimu. Hidup jauh lebih sederhana 1000 tahun lalu. Kalau aku akan pergi ke tahun 1977. Ada disco, band Bee Gees, bola berkilap. Masa keemasan musik bagi sebagian dari kita. Bayangkan kalau sekarang adalah tahun 2025 dan planet kita telah benar-benar berubah. Naiknya permukaan air laut, cuaca ekstrim, dan lautan yang semakin asam hanyalah beberapa masalah yang telah dihadapi manusia selama bertahun-tahun. Namun, di salah satu kota pesisir terbesar di dunia, situasinya menjadi terlalu serius. Hari itu adalah hari yang cerah di bulan Juni ketika gempa bumi besar mengguncang kota hingga ke intinya. Tanah di bawah kaki orang-orang bergetar dan berguncang, dan bangunan-bangunan bergoyang berbahaya. Orang-orang berlarian di jalanan dengan panik, mencoba mencari tempat yang aman. Namun, begitu tanah mulai tenang, penduduk kota menyadari bahaya yang sebenarnya. Dinding air setinggi hampir 100 kaki mengalir deras ke arah kota, didorong oleh kekuatan gempa. Tsunami menghantam kota dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Seluruh pemukiman di kota itu lenyap dan ribuan orang kehilangan nyawa. Namun disinilah menariknya. Setelah bencana tersebut, pemerintah kota menyadari mereka nggak bisa membangun kembali kota seperti semula. Mereka harus lebih siap menghadapi potensi bencana berikutnya. Maka, mereka membuat sebuah proyek yang sangat ambisius, membangun sebuah kota bawah air.
Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah kota yang mandiri dan berkelanjutan di bawah permukaan laut yang bisa bertahan dari bencana alam apapun. Kota bawah laut ini akan ditenagai oleh energi terbarukan, menggunakan tenaga pasang surut dan panel surya bawah laut. Kota ini akan dirancang untuk tahan terhadap cuaca ekstrim dan punya sistem tanggap daruratnya sendiri. Proyek ini menarik beberapa ilmuwan, insinyur, dan arsitek terbaik di dunia. Mereka bekerja tanpa lelah untuk mendesain kota dan dengan hati-hati mempertimbangkan setiap aspek dari proyek ini. Kota bawah laut ini akan punya semua yang dimiliki oleh kota pada umumnya, mulai dari sekolah dan rumah sakit hingga toko dan restoran. Akan ada peternakan bawah laut, di mana ikan dan makhluk laut lainnya bisa tumbuh. Kota ini bahkan akan punya sistem transportasi, kapal selam canggih dan terowongan bawah laut yang menghubungkan berbagai bagian kota. Proyek ini menjadi mercusuar harapan yang bersinar bagi masyarakat. Proyek ini menunjukkan bahkan dalam menghadapi bencana, kita bisa bersatu untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Namun seiring berjalannya waktu, proyek ini nggak lagi tampak sempurna. Biaya proyek ternyata lebih tinggi dari yang direncanakan. Ada juga kekhawatiran tentang berapa lama proyek tersebut akan bertahan. Bagaimanapun juga, lautan sangat nggak bisa diprediksi. Dan tetap saja, tim ilmuwan dan insinyur nggak pernah menyerah. Setelah bertahun-tahun melakukan uji coba, mereka akhirnya menciptakan kota bawah laut yang sempurna. Sebuah keajaiban teknik, sebuah ekosistem mandiri yang bisa menopang kehidupan manusia tanpa batas waktu. Bangunan-bangunannya dibangun dari bahan yang bisa menahan tekanan yang sangat besar di dasar lautan. Dan kota itu sendiri ditenagai oleh jaringan turbin hidroelektrik yang canggih. Gak lama kemudian, gelombang pertama kolonis tiba di kota bawah laut. Ada beberapa orang yang berbeda dalam kelompok ini, dan masing-masing dari mereka punya alasan tersendiri untuk memilih tinggal di dunia baru di bawah ombak ini. Beberapa di antaranya adalah petualang yang mencari dunia baru untuk dijelajahi. Sementara yang lain berharap untuk menghindari bencana alam yang terjadi di daratan. Namun terlepas dari perbedaan mereka, semua orang ini punya tujuan yang sama, membangun masyarakat baru yang selaras dengan alam. Kota bawah laut berkembang pesat dan penemuan-penemuan baru dibuat setiap hari. Para kolonis mengembangkan teknologi dan cara baru untuk menjinakkan kekuatan laut. Mereka belajar bertani di laut dan mulai membudidayakan kebun bawah laut yang memberi mereka pasokan makanan yang stabil. Namun, hidup di bawah air merupakan sebuah tantangan. Orang-orang merasa terisolasi dan bahkan sesak. Situasi memuncak ketika sekelompok aktivis mulai memprotes rencana perluasan kota. Mereka berpendapat kota bawah laut merupakan ancaman bagi lingkungan yang seharusnya dilindungi dan para kolonis harus fokus untuk mengurangi dampaknya terhadap kehidupan bawah laut yang rapuh. Protes tersebut memicu perdebatan sengit di antara para kolonis. Beberapa dari mereka berpendapat kelangsungan hidup kota bergantung pada pertumbuhan dan perluasannya. Sementara yang lain berpendapat kota ini harus memprioritaskan perlindungan lingkungan di atas segalanya. Pada akhirnya, sebuah kompromi tercapai. Kota ini akan terus berkembang, namun prioritas utamanya adalah keberlanjutan dan sikap bertanggung jawab terhadap alam. Para kolonis akan melakukan yang terbaik untuk mengurangi dampaknya terhadap lingkungan dengan menggunakan teknologi baru dan mengikuti aturan konservasi yang ketat. Oke, kamu telah melihat film dan membaca buku-buku tentang perjalanan waktu. Kebanyakan dari mereka bercerita tentang memasuki beberapa kotak futuristik dan dalam sekejap mata, kamu berada di zaman yang berbeda. Untuk saat ini hanyalah fiksi ilmiah, tapi ada beberapa cara untuk membuat perjalanan waktu menjadi mungkin setidaknya secara teori. Kita hanya belum menemukan teknologinya. Sebagai permulaan, perjalanan waktu ke masa depan dapat dicapai dengan melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi, tapi bukan hanya mendapatkan tiket di jalan tol super cepat. Hal ini didasarkan pada teori relativitas khusus Einstein. Teori ini menjelaskan bahwa waktu melambat untuk benda-benda yang bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan kabar baiknya, para ilmuwan telah menguji teori ini dan terlihat menjanjikan. Mereka melakukannya dengan bantuan 2 jam yang identik, satu ditempatkan di pesawat jet dan satu lagi di tanah.
Mereka menemukan bahwa jam di jet berdetak lebih lambat daripada jam di darat karena cepatnya jet itu bergerak. Semakin cepat sebuah objek bergerak, semakin lambat waktu yang dibutuhkannya. Saat ini kecepatan tercepat yang dapat dicapai oleh teknologi manusia terlihat pada jenis partikel khusus yang disebut neutrino. Beberapa di antaranya dapat bergerak hampir sama dengan kecepatan cahaya. Pada kecepatan ini, 1 detik untuk proton setara dengan 11 bulan bagi kita. Kita mungkin bisa melakukan perjalanan waktu ke masa depan dengan menggunakan gravitasi. Ide ini juga didasarkan pada temuan Einstein, yaitu teori relativitas umum. Teori ini menjelaskan bahwa semakin kuat gravitasi, semakin lambat waktu bergerak. Artinya, semakin kamu mendekati pusat bumi, kekuatan gravitasi semakin meningkat. Kalau kamu berpikir seperti itu, waktu sebenarnya berjalan lebih lambat untuk kakimu daripada kepalamu. Apakah itu sebabnya aku selalu terlambat? Alasan yang bagus. Efek ini juga telah diukur dengan bantuan strategi yang sama dengan 2 jam yang identik. Para ilmuwan menempatkannya di rak pada ketinggian yang berbeda dan mengukur laju detaknya. Jam di rak yang lebih rendah berdetak lebih lambat karena mengalami gravitasi yang sedikit lebih kuat. Tapi pilihan ini memiliki kekurangan. Untuk dapat melakukan perjalanan ke masa depan yang jauh, kamu harus menemukan tempat dengan gravitasi yang sangat kuat seperti lubang hitam. Lubang hitam adalah sebuah titik di ruang angkasa di mana gravitasi memiliki kekuatan yang sangat besar sehingga cahaya pun tidak dapat menghindarinya. Di sana gravitasi menjadi sangat kuat sehingga materi terjepit ke dalam ruang yang sangat kecil. Semakin dekat kamu ke lubang hitam, semakin lambat waktu bergerak. Namun perjalanan melalui lubang hitam sangat berbahaya. Sebagian besar karena itu adalah tiket sekali jalan. Sekali kalian melewati tepiannya, tidak ada jalan untuk kembali. Fakta menarik, sistem GPS yang kita gunakan pada ponsel dan mobil kita sudah memperhitungkan efek dilatasi waktu agar dapat bekerja dengan baik. Hal ini disebabkan oleh kecepatan satelit yang mereka gunakan dan gravitasi yang mereka rasakan di bumi. Tanpa koreksi ini, GPS ponselmu tidak akan dapat menentukan lokasimu di bumi dengan tepat. Sementara itu, pilihan ketiga tidak terlalu berkaitan dengan kekuatan alam semesta yang tidak diketahui dan lebih berkaitan dengan tubuh kita sendiri. Para ilmuwan mencoba menemukan cara untuk melakukan perjalanan waktu ke masa depan dengan memperlambat proses tubuh kita sendiri. Ini bukanlah perjalanan waktu, kamu tidak akan pergi kemanapun secara teknis. Tetapi kalau tubuhmu tetap diam untuk jangka waktu yang lama, kamu akhirnya bisa terbangun di masa depan. Beberapa hewan seperti beruang dan tupai dapat memperlambat metabolisme mereka selama hibernasi, yang berarti mereka tidak membutuhkan banyak makanan dan oksigen untuk bertahan hidup. Para ahli mencoba mencari tahu apakah manusia dapat melakukan hal yang sama. Mereka sedang mencari cara untuk membuat manusia mengalami hibernasi jangka pendek selama beberapa jam. Hal ini dapat membantu dalam keadaan darurat medis juga untuk menolong seseorang sebelum mereka bisa sampai ke rumah sakit dengan selamat. Pada tahun 2005, para ilmuwan dapat memperlambat metabolisme tikus dengan memaparkannya pada sejumlah kecil gas khusus. Namun ketika mereka mencoba melakukan hal yang sama pada hewan yang lebih besar, hasilnya tidak efektif. Pilihan keempat untuk menjelajah waktu sangatlah unik. Cara ini melibatkan jenis jalan pintas khusus yang mungkin ada di alam semesta kita yang disebut lubang cacing. Sebelum kita lanjutkan, yuk kita coba pahami apa itu lubang cacing. Coba bayangkan ada 2 bola dan sebuah trampolin. Kalau tidak ada tekanan yang diberikan pada trampolin, trampolin akan tetap datar. Sekarang bayangkan 2 bola diletakkan di atas trampolin secara simetris. Kalau kamu melihatnya dari perspektif ini, tidak ada kemungkinan kedua bola itu akan bersentuhan. Tapi kalau kamu memberikan tekanan yang cukup pada trampolin di antara kedua bola, kain yang fleksibel ini bisa meregang sehingga kedua benda tersebut berpotensi saling bersentuhan. Hal yang sama juga terjadi pada bintang-bintang di sistem kebintangan yang berbeda. Bintang-bintang itu cukup besar untuk melengkungkan ruang angkasa di sekelilingnya. Itulah sebabnya sebagian besar planet cenderung mengitari bintang. Terowongan di antara kedua titik tersebut adalah lubang cacing. Lubang cacing ini bisa digunakan untuk melakukan perjalanan jarak jauh, misalnya 1 miliar tahun cahaya, atau bahkan mengunjungi waktu yang berbeda.
Banyak ilmuwan seperti Stephen Hawking berpikir bahwa lubang cacing bisa saja muncul dan menghilang, tapi ukurannya sangat kecil, lebih kecil dari atom. Masalahnya kita tidak tahu bagaimana cara menangkapnya dan membuatnya menjadi lebih besar sehingga manusia bisa menggunakannya. Ini akan membutuhkan banyak energi dan kita tidak tahu apakah hal itu mungkin dilakukan. Beberapa astronom mengatakan kalaupun kita bisa menemukan lubang cacing dan memasukinya, lubang cacing akan runtuh dengan sendirinya. Sedikit saja ada tambahan massa, seperti massa tubuh kita misalnya, lubang cacing akan menutup dengan sendirinya seperti karet gelang yang diregangkan terlalu banyak. Solusi kelima untuk menjelajah waktu diusulkan oleh fisikawan Amerika bernama Ron Mallett. Solusi ini melibatkan satu sumber daya yang kita tahu pasti berlimpah di alam semesta, cahaya. Ilmuwan ini mengajukan sebuah teori tentang perjalanan waktu yang menggunakan silinder cahaya yang berputar. Dia percaya bahwa jika sesuatu dijatuhkan ke dalam silinder yang berputar ini, maka sesuatu itu bisa bergerak dalam ruang dan waktu, mirip seperti gelembung yang bergerak ketika kamu mengaduk-ngaduknya dengan sendok di dalam kopi. Menurut Mallett, bentuk silinder yang tepat dapat memungkinkan untuk melakukan perjalanan ke masa lalu dan masa depan. Fisikawan ini telah berusaha mengumpulkan dana untuk sebuah eksperimen untuk menguji teorinya. Eksperimen ini melibatkan aktivitas menjatuhkan partikel kecil yang disebut neutron melalui susunan melingkar laser yang berputar. Namun ilmuwan lain mengatakan bahwa teori Mallett tidak mungkin dan tidak perlu diuji lebih lanjut. Bahkan jika kita pada akhirnya